Salam, malam hari ini kita akan melanjutkan doa pencurahan Roh Kudus. Mari kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Di malam hari ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terlebih dahulu cucikan, kuduskan, tahirkan kami supaya kami layak dan berkenan kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan menaikkan doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Namun sebelum kami lanjutkan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sekali lagi, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu peranan Roh Kudus dalam atau bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Beberapa hal yang akan kita lihat di sini tentang peranan Roh Kudus. Yang pertama tadi seperti di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-8 itu, yaitu menginsafkan orang percaya atau menginsafkan manusia, menginsafkan orang.
ya, supaya mereka mengerti akan keberadaan mereka benar atau salah di hadapan Tuhan. Roh Kudus itu berperan untuk menginsafkan mereka, untuk mengubah cara atau perilaku mereka untuk berhadapan atau berubah atau kembali atau datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika dia menginsafkan, otomatis itu dalam hatinya, dalam hidupnya ada pembaharuan. Di dalam Titus 3 ayat yang kelima, Roh Kudus itu memperbaharui hati kita. Ya kan, setelah insaf ada pembaharuan, ada perubahan di dalam kehidupan kita untuk tetap melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita di sepanjang Tuhan memberikan kita hidup di dunia ini. Kemudian selain daripada menginsafkan dan memperbarui hati kita, dia juga sebagai penolong. Manusia itu sifatnya adalah berdosa. Lebih cenderung hati manusia itu melakukan hal yang tidak baik atau yang jahat daripada melakukan hal kebaikan. Nah, itu kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 16. Perlu penolong supaya kita mendapatkan jalan yang benar, mengarahkan kita, membimbing kita supaya kita itu mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kemudian memimpin kita ke dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 dan Roma 8 ayat 14 sampai 16 itu dikatakan itu memimpin kita ke dalam kebenaran. Nah, tanpa Roh Kudus biasanya manusia akan tersesat. Sepintar, sehebat apapun manusia itu, tanpa ada pengendalian daripada Roh Kudus di dalam hidupnya, maka dia akan tersesat. Kadang kita menganggap bahwa jalan kita sudah benar, kita berjalan terus lurus. Ternyata di depan ada lubang yang tidak kita sadari, membuat kita terjerumus di dalamnya. Ya, itulah yang memimpin kita sehingga kita mendapatkan hikmat, mendapatkan bijaksana. Nah, itulah tugas Roh Kudus juga. Dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 18, diberikan kita hikmat untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, memberikan hikmat supaya kita dapat melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Itu di dalam Efesus tadi. Kemudian membantu kita untuk berdoa. Karena pada dasarnya kita itu tidak bisa berdoa. Jadi perlu bantuan Roh Kudus supaya doa kita disampaikan kepada Allah Bapa di surga, sehingga Bapa di surga mendengarkan dan dapat membalas atau memberikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Roh itu kepada Bapa di surga. Nah, kemudian selain daripada membantu kita berdoa, menyertai kita juga. Ya kan kita perlu seperti tadi diinsafkan, ya kan diperbaharui, ditolong, dipimpin, dibimbing untuk berdoa. Jadi perlu juga kita disertai, karena penyertaan tuntunan tangan Roh Kudus itu membawa kita untuk tetap kita setia kepada Tuhan. Itulah yang membuat pikiran kita, hati kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Kita butuh setiap waktu disertai oleh Tuhan, karena pada dasarnya juga kita ini adalah lalai, ya kan, sering tidak fokus kepada Tuhan. Kita datang dalam persekutuan, tetapi hati kita tidak di situ, ada di tempat yang lain. Nah, perlu penyertaannya itu untuk senantiasa mengendalikan hati dan pikiran kita. Kemudian menyertai kita, ya, menyertai, di samping menyertai, memberikan kuasa, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pertama itu ayat yang ke-8. Itu sudah beberapa kali disampaikan di dalam doa kita dalam pencurahan Roh Kudus. Mungkin ini yang 4 kali saya singgung sedikit, yaitu memberikan kuasa dan kita menjadi saksi. Kenapa perlu Roh Kudus? Supaya kita diberi kuasa. Untuk apa kuasa itu? Untuk berjuang, berperang. Kenapa harus berperang? Ada apa di depan? Ada roh-roh yang menghalangi jalan kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu perlu kuasa. Kalau tidak mempunyai kuasa, maka kita akan kalah. Ya kan? Jadi perlu kuasa Allah itu membentengi kita supaya kita ketika menyampaikan firman Tuhan itu dapat mencengkram hati setiap pendengarnya. Supaya mereka itu berpaut kepada Tuhan, mengerti tentang jalan hidupnya, supaya mereka itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat mereka. Nah, di sisi yang lain, selain daripada memberikan kuasa dan kita menjadi saksi, manusia ada kalanya susah, ada kalanya sedih, ada kalanya juga senang. Jadi perlu dihibur. Roh Kudus itulah yang akan menghibur kita dalam Yohanes 14 ayat 26. Ada kalanya kita bersedih walaupun kita sudah hidup dalam Tuhan. Nah, itu sifat manusia.
Tidak selalu dia di dalam keceriaan, tidak selalu di dalam sukacita. Roh Kuduslah yang memberikan kita sukacita yang sempurna. Dialah yang menghibur kita, mengingatkan kita akan kasih Kristus, supaya kita tetap terjaga hati kita untuk percaya akan pertolongan Tuhan. Itulah beberapa hal tentang peranan Roh Kudus. Masih banyak lagi sebenarnya peranan Roh Kudus, namun pada malam hari ini sedikit kita belajar tentang bagaimana Roh Kudus itu berperan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, yaitu menginsafkan, memperbaharui, menolong dan memimpin kita, memberikan hikmat dan membantu kita untuk berdoa kepada Bapa, kemudian menyertai, memberi kuasa dan menghibur hati yang duka atau hati yang suka. Amin. Kita akan naikkan doa-doa kita. Kita naikkan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami akan berdoa untuk pemuda di GSDA Fajar Baru. Berkati pendidikan kami yang masih bersekolah agar kami menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara kami. Sertai pergaulan kami agar kami terhindar dari pergaulan yang buruk, dan ajar kami untuk tetap setia di dalam-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan berkati teman-teman kami juga yang masih bekerja supaya pekerjaannya lancar,
Dan bagi mereka yang belum bisa mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan agar mereka dapat bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hamba Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan, berkati keluarganya, cukupkan segala kebutuhannya, berkati pelayanannya supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Amin. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat GSJA Fajar Baru. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GSJA Fajar Baru Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang sakit Tuhan, Engkau memulihkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan dengan kuasa bilur-bilur darah Yesus. Tuhan, kami tahu saat ini adalah saat-saat yang sulit Tuhan bagi kami untuk mencari nafkah. Tapi kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, bagi setiap orang yang mungkin Tuhan, banyak pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk berseru menyerahkan hidupnya ke dalam Tuhan. Supaya apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang memberikan kelegaan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan yang senantiasa menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang sudah lama tidak datang ke gereja dan sudah lama Tuhan tidak mengikut Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menggerakkan dengan Roh Kudus-Mu, bahwa hanya Engkau jalan satu-satunya yang menjadi penguat kami Tuhan, penghiburan kami Tuhan, dan Engkau jalan kebenaran, supaya mereka mengerti Tuhan, bahwa tidak ada keselamatan dimanapun kecuali di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala, kami berdoa untuk kesehatannya Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan untuk gembala kami Bapa, sehingga gembala kami tetap di dalam naungan Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, kami tidak boleh keluar untuk melayani. Gembala tidak boleh melayani keluar. Tapi kami percaya melalui online ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Melalui doa-doa dari online Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Rahmat sebagai wakil gembala. Tuhan, berikan kekuatan hikmat kepada Pak Rahmat Tuhan. Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhannya Bapa. Tuhan, satukan hati kami seluruh pengerja di gereja Fajar Baru Tuhan, boleh bersatu hati, bergandengan tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk datang kepada Engkau Tuhan. Kerinduan kami untuk memiliki gedung ibadah Tuhan secara permanen kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tidak putus-putusnya kami berdoa Tuhan, supaya Engkau mencukupkan dana untuk kami boleh membeli gedung Tuhan, untuk kami boleh beribadah. Jikalaupun saat ini Tuhan kami hanya mampu untuk mengontrak 2 tahun ke depan, kami percaya Bapa itulah yang terbaik bagi kami saat ini. Dan pada waktunya nanti Tuhan akan mendengarkan doa kami untuk memiliki gedung yang baru di mana kami boleh beribadah dan tidak mengontrak lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para donatur yang setia menyumbangkan untuk membantu operasional gereja kami. Berkati mereka Tuhan, usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Engkau yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup.
Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan kiranya melindungi bangsa kami, Tuhan. Walaupun di dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu saat sekarang ini, oleh karena ada virus corona ini, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari bangsa kami ini. Tuhan akan memulihkan tepat pada waktunya, sesuai dan kehendak dan rencana Tuhan untuk bangsa kami ini, Tuhan. Berkatilah kiranya Tuhan para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, sampai aparat yang paling ada sekalipun. Diberikan Tuhanlah kiranya mereka hikmat bijaksana di dalam memimpin, dan lindungi mereka dari orang-orang jahat, Tuhan. Biarlah mereka, Tuhan, memimpin di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk orang-orang yang berjuang saat ini, Tuhan, untuk menangani COVID-19 ini, baik dokter, Tuhan, perawat, Tuhan, baik bidan, relawan dari masyarakat biasa dan TNI, Polri, Tuhan, Engkau tolong mereka. Amen. Lindungi mereka supaya tidak bertambah-tambah korban, ya Tuhan. Begitu juga, Tuhan, untuk para rakyat, Tuhan, yang mungkin terpapar oleh karena virus ini, Tuhan juga menyembuhkan mereka, Tuhan, supaya tidak ada lagi korban. Bagi Tuhan tidak mustahil. Kami berdoa dan memohon belas kasihan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dan doa permohonan kami Bapa pada malam hari ini kami tutup di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.